Para jemaah yang saya hormati, termasuk yang membatalkan puasa yaitu masuknya sesuatu kepada anggota dalam, masuk dari salah satu lubang yang 7, masuk dari mulut, masuk dari hidung, masuk dari telinga, masuk dari jalan dua yang di bawah kubul dan dubur. Apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam, maka puasanya itu batal. Sama halnya dengan orang yang berusaha muntah, ya. Ketika orang berusaha untuk muntah dan muntah beneran, maka puasanya itu batal. Tidak batal apabila muntahnya bukan disengaja. Muntahnya bukan karena disengaja. Contoh, karena kita sakit, ya. Ketika sakit karena kepala puyeng, kepala sakit, akhirnya dia muntah, maka puasanya itu tetap sah dan tidak batal, kecuali ada sesuatu yang sudah keluar masuk lagi, ya. Jadi kalau muntahnya bukan disengaja karena sakit, tidak batal, kecuali ada muntah yang sudah keluar dari hak, makhraj hak, yang sudah ada di mulut masuk lagi ke dalam, maka itu baru batal. Jadi yang batal bukan muntahnya, melainkan masuknya sesuatu yang sudah keluar masuk lagi, itu yang membatalkan puasa apabila muntahnya bukan karena disengaja. Sama halnya dengan seseorang telinganya ada semut masuk ke dalam telinga dengan tanpa sengaja, masuk sendiri waktu tidur, semut masuk ke dalam, maka masuknya semut ke dalam telinga itu tidak membatalkan puasa karena tanpa sengaja. Dan sekarang kalau berusaha untuk mengeluarkan semut dari dalam telinga, itu yang batal. Berusaha untuk dikeluarkan, kalau orang Madura biasanya akan diberi ludah di sininya, ya. Monteng Madura, mon beden apa, kopeng kemasukan napa, semut, biasan kanton ini beri copa, lah ini kebah keluar. Lah ketika berusaha untuk mengeluarkan semut dari dalam telinga, itu yang membatal. Ketika keluar semutnya dari dalam, itu yang batal, karena berusaha untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam. Kalau yang masuk tidak batal karena masuknya dengan tanpa sengaja, tidak batal. Sama halnya juga para jemaah, orang ada sisa sisa makanan di selat-selat gigi kita. Ketika orang setelah makan sahur,
Disunnahkan sisa makan yang ada di gigi itu dibersihkan, dianjurkan, sunnah. Loh, sekarang kitanya malas untuk menghilangkan kotoran gigi, sisa makan yang ada di selat-selat gigi, yang sehingga ketika siang hari, maka ketika kita menelan langsung ada sisa makanan yang tersisa di dalam mulut, atau yang tersisa yang ada di selat-selat gigi kita ikut ke dalam dengan tanpa disengaja. Dan kita tidak bisa untuk mengeluarkannya karena ya dengan apa? Karena terlalu sulit ikut ke dalam, maka itu juga tidak batal. Pastinya makanya disunnahkan ya membersihkan apa makanan dari selat-selat gigi, itu sunnah para jemaah. Karena ada ulama yang mengatakan salah satu dari 10 malaikat yang mendampingi kita tiap hari tiap malamnya, ada malaikat tersebut yang menetap di geraham, geraham, yang sehingga malaikat tersebut merasa tidak enak ketika ada sisa makanan dan tidak dibersihkan, makanya dianjurkan. Nah, kalau tidak dibersihkan di siang bulan Ramadan, sisa makanan yang ada di selat-selat gigi kita masuk ke dalam dengan tanpa disengaja dan berusaha untuk dikeluarkan, itu tidak bisa, maka itu tidak membatalkan sholat. Kipas Pak Yaki. Paham? Ya. Sama dengan kita, biasanya di waktu sahur, ya, waktu sahur makan manis, makan kurma. Perasaan kita sudah tidak ada sisa kurma yang ada di mulut. Tahu-taunya ya, ketika siang kita terasa, ketika apa ya? Ketika bersamaan dengan ludah yang masuk ke dalam terasa manis dan berusaha untuk dikeluarkan tidak bisa karena sulitnya, maka juga puasanya tidak batal. La yuftur birikin tahirin sirfin mim ma'danihi, juga tidak batal puasa apabila yang masuk itu ludah. Beda dengan dahak ya. Kalau dahak keluarnya itu dari otak atau dari kerongkongan, di tenggorokan, yang matu udah kerak. Mun kerak anika mun keluar ke lesan lah, keluar dari lebat dari hak ini pemasok boleh dikebet betal. Tapi kalau ludah maka tidak, walaupun dikumpulkan dalam mulut, lidah dikumpulkan, setelah dikumpulkan diminum, nggak apa-apa selagi masih belum keluar dari batas mulut. Kalau sudah keluar dari batas mulut, dikumpulkan, dikeluarkan ke bibir, dimasukkan lagi,
itu batal. Tidak batal. Tinggal sampean mula cek perlekan ki. Lepas pak kompol ilmu colok, dia apa keluar mogo. Pak enom, tak apa. Coba gitu. Coba. Kecuali businya ada darahnya, berdarah. Nah, kalau busi kita berdarah, maka tidak bisa suci dengan dibersihkan, dengan dikeluarkan ludahnya sampai dibersihkan dengan air. Walaupun sudah bening, tidak ada darahnya, kita dikeluarkan, contoh busi kita darah, terus dikeluarkan ludahnya yang sehingga sudah bersih, tetap itu tidak suci. Yang sehingga apabila dimasukkan ke dalam maka itu najis. Karena najis maka puasanya batal. Walaupun sudah bersih, harus dicuci dengan pakai air. Kan sampean dengan teh, mun sampean ne ke kusenah amit-amit lesan bededereun tak cukup socek kalaban acopa. Tak tidak cukup dengan berludah. Tekak pas acopa, lah bersih, kata dek sekali, dia ni kata socek pakun najis sampai kita berkumur dengan air. Ketika mulut kita najis dengan darah, makan pun haram walaupun tidak menyentuh mulut. Contoh, ambil kurma langsung dimakan, masuk langsung, tidak menyentuh mulut, makannya itu haram. Kalau mulut kita najis, hati-hati. Ini kebiasaan gula ban sampean bila kusip bededereuna aku nak copa bah deur nginum najis, itu tidak bisa suci dengan mengeluarkan ludah walaupun sampai suci, melainkan harus disuci dengan air. Ketika mulut kita najis, maka kalau dimasukkan ke dalam maka itu batal puasanya karena itu haram. Biasa orang itu gusi kadang-kadang berdarah. Sunnah muakkad ya dikokohkan, karena ketika kita setelah sahur itu disunnahkan sunnah muakkad, karena ada ulama yang mewajibkan membersihkan sisa-sisa makan yang ada di selat-selat gigi kita. Ini bodoh si wajib ki, karena mulai makin sambian beli napa kasa kayak congken cicih meleh. Sunnah muakkad setelah sahur kita dibersihkan, itu sunnah muakkad. Kenapa kok sunnah muakkad? Ketika sunnah muakkad berarti Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan. Kenapa kok sunnah muakkad? Karena ada ulama yang wajib. Mungkin mun mangken kempanga kinapa? Asikat pada. Kalau kita mandi sudah terangkan ya. Kalau mandi junub, kalau mandi biasa pakai gayung, ada air yang masuk ke dalam, maka itu tidak batal. Kalau mandi sunnah itu batal.
Wa yubahu fitrun bimaradin mudurrin wa fi safarin qasri wa fi safari qasrin. Juga diperbolehkan bagi orang yang berpuasa tidak artinya berbuka mukil yang ring Madura gitu, tak puasa karena dia dalam perjalanan yang memperbolehkan qasar. Perjalanannya jarak jauh, perjalanan 90 kilo lebih, itu boleh kita tidak puasa. Cuman para jemaah, syaratnya ya harus keluar dari rumahnya sebelum subuh, ya sebelum subuh. Orang yang perjalanan jauh itu boleh tidak puasa, tapi yang boleh makan itu apabila satu syaratnya yang keluar dari daerahnya, dari Wonosari, kalau di sini Wonosari itu yang keluar harus sebelum subuh. Ya. Kalau keluarnya mau berangkat ke Madura harus sebelum subuh baru keluar dari rumah dari Wonosari. Ya, sebelum subuh kita sudah ada di Kedingding, sudah ada di Suramadu, baru kita bisa boleh tidak puasa apabila kita perjalanan jauh. Kalau yang berangkat setelah sholat subuh tidak boleh, walaupun perjalanannya jauh, tidak boleh. Paham? Biasa ring Madura nih, ring Madura biasa. Pada subuh ngakan, mak ngakan teh, toro nang kocong. Kita makan dengan gada. Ya, yang boleh makan dan tidak puasa kalau sudah orang perjalanan. Kalau di rumah masih bukan orang perjalanan. Ya, berangkat dulu sebelum subuh, baru bisa tidak puasa. Mangkan sambian montero tak apa saat monteron ka Madura mangkat sebelum subuh. Jak mangkat mare subuh, kadang-kadang si mangkat dari duhur kulak nyegah dah kok mata apa teh engkau toro dah jong deki mari duhur nyaman lagi. Nah, tidak boleh. Jadi syarat yang pertama, orang musafir perjalanan yang diperbolehkan tidak puasa satu yang keluar dari daerahnya. Kalau Wonosari yang keluar dari daerah Wonosari harus sebelum subuh. Yang kedua harus jauh jarak perjalanan qasar, yaitu kira-kira 8, ada yang mengatakan 80 berapa, ada yang mengatakan 90 kilo lebih, ya baru bisa tidak puasa. Boleh juga orang yang sakit atau orang yang sudah tua renta boleh tidak berpuasa. Makanya para jemaah yang wajib membayar fidyah itu satu, ya orang perempuan yang tidak berpuasa karena hamil atau menyusui apabila takut bahaya terhadap anaknya, itu yang wajib bayar fidyah. Yang kedua, orang sudah tua renta yang tidak kuat untuk melaksanakan puasa, ya itu yang wajib yang harus membayar fidyah. Yang ketiga, orang yang punya hutang puasa tidak dikodok sampai masuk bulan puasa lagi, ya
Dan itu para jemaah bertambah fidyah dengan bertambahnya bulan puasa. Contoh, tahun kemarin kita tidak punya hutang puasa, sampai masuk bulan Ramadan masih belum, kita qadha, maka wajib bayar fidyah 1 mod 1 hari. Terus dia tidak qadha sampai masuk tahun bulan Ramadan yang akan datang, bertambah lagi 1. Kalau masuk 3 bulan Ramadan, maka bertambah 3, 4 tertambah 4, 1 tambah 1, akhirnya terhitung dari berapa bulan Ramadan yang kita lewati dengan tanpa mengkodok puasanya. Telok lagi, jadi telok nikah si wajib menjar fidyah. Tung orang bini, sering bini panika tak apa sah, sengandung karena takut bahaya kebajiin atau besinyo sueh takut bahaya kanak-kanan. Nomor 2, orang tua si tak apa sah karena tak kuat kangkui apa sah. Si nomor 3, orang si andi otang pasah sampai masuk ke bulan Ramadan kita sahur puasana 1 hari 1 mod. 1 mod itu para jemaah kalau dihitung dengan beras itu kira-kira 6,75 on. Anggap 7 on ya, 7 on, 6, ada yang mengatakan 6 on. Ada yang hati-hati mengatakan, makanya fitrah, zakat fitrah itu 4 hari. Ada yang mengatakan 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 3 kilo. Sebab seperti itu yang lebih hati-hati kita membayar 3 kilo. Cuman apa? Beras yang dijual itu tulisannya 3 kilo, kadang-kadang itu tidak sampai 3 kilo. Ada yang tidak sampai 3 kilo. Ya, kadang-kadang kita kan beli beras yang 3 kiloan. Itu belum tentu itu pasti ada nyampe 3 kilo. 3 kilo. Dan ketika kita membayar fidyah wajib niat. Wajib niat saya membayar fidyah karena saya tidak puasa di waktu saya hamil. 2, pokoknya wajib sama dengan sama halnya dengan orang yang membayar apa? Membayar zakat. Wajib niat saya wajib membayar fidyah karena saya tidak puasa di bulan Ramadan, karena saya sudah punya tidak puasa karena hamil dan karena saya menyusui. Itu harus niat dalam hatinya di waktu membayar fidyah. Para jemaah yang saya hormati, jadi yang membatalkan puasa sudah kita terangkan. Sekarang yang disunnahkan bagi orang yang puasa, wa sunnah li shaumi Ramadan wa ghairihi tasahhurun wa ta'khiruhu ma lam yaqa fi syakkin wa kaunuhu ala tamrin. Sunnah bagi orang yang puasa Ramadan atau lainnya, sama saja orang yang puasa bulan Ramadan atau orang yang puasa sunnah tasahhurun, makan sahur itu sunnah. Wa ta'khiruhu ma lam yaqa fi syakkin, dan sunnah mengakhirkan sahur selagi tidak jatuh kepada waktu yang diragukan sudah masuk waktunya subuh. Pokoknya imsak sampai waktu imsak. Kalau imsak masih sisa sedikit teruskan, kalau banyak ya tidak boleh ya. Pokoknya yang dianjurkan oleh Rasulullah, sekiranya setelah kita makan sahur
kalau kita ngaji Al-Quran itu sampai 50 ayat ya, apa kalau dihitung ya 5 menit, kalau di sini 10 menit ya, 10 menit imsak. Sunnah malah para jemaah inna fis sahuri barokah, karena makan sahur itu barokah. Malah ada bahasa seperti ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, ya sama dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dengan para nabi, para malaikatnya membaca sholawat kepada nabi. Sama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya juga baca sholawat, memohonkan ampun para malaikat. Allah memberi rahmat, ya, karena sholawat Allah dengan malaikat itu tidak sama. Kalau sholawatnya Allah memberi rahmat dan memampuni, kalau selawatnya malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah, akan memohonkan ampun membaca selawat Allah dan para malaikatnya kepada orang yang makan sahur. Sunnah, ya. Wa kaunuhu bitamrin makan sahur dan berbuka itu disunnahkan. Yang pertama, berbuka dengan kurma. Cara Rasulullah para jemaah kalau makan kurma, ya, cara mengambilnya dengan 2 jari-jari sini, seperti ini ya, ambil, dimakan. Setelah dimakan, ya, kulitnya, cara mengambil bijinya bukan diambil seperti ini, diambil dan diletakkan di sebelah tangannya di atas dan dijepit dengan 2 jari-jari. Jadi ketika kita mengambil bijinya, maka keluarkan dari mulut, letakkan seperti ini. Jangan diambil seperti ini. Kenapa para jemaah? Karena ketika kita diambil seperti ini, maka akan menjijikkan ketika ambil lagi. Dan jangan diletakkan di tempatnya kurma, diletakkan di tempat yang lain. Itu sunnah Rasulullah SAW. Makanya kalau orang-orang yang biasa sudah tahu, ngerti, ketika diberi kurma pasti diberi tisu. Beri tisu. Nah, ini kata ada nih kak. Ini sabar kamu di gulma. Ini berarti tak berarti tahu panitia. Jadi yang pertama, cara makan kurma Rasulullah, bijinya jangan diambil dari tangan yang di depan, ya, jari-jari. Nanti dikeluarkan di telapak jari-jarinya seperti ini dan dijepit. Kalau takut jatuh, dijepit dengan 2 jari-jari yang ini. Diletakkan di tempatnya kurma yang lain, di tempat yang lain. Jangan dikumpulkan di sini. Kalau dikumpulkan di sini sama saja, nanti orang yang mau makan yang lain jijik nantinya. Tujuannya supaya tidak jijik. Mun sampean entem sabe secan lain abi tak ngampung angko, ya, nggak nih kepada sabe kamu sabe kantong gimana. Aneka carana Rasulullah ketika makan kurma, ya, praktek lagi malaikul ben sampean ajalur dengan Rasulullah. Cuk pas kombi dek lagi. Salah pas kombi sabe becik sing akan boleh derep. Diambil dari sininya, di telap dengan di depan, di belakang.
takkan di tempat yang lain. Makanya jadi beri tisu, aneka panitia siap tisu, boleh tekak takken atau Rasulullah bunga kamu deki anu negara bikin gini kali serah sebutkan dong abang saya tapi boleh kejimat. Fa illam yajidhu fa ala hasawati ma'in. Jadi langkah pertama yang disunatkan bagi orang yang berbuka puasa yaitu kurma. Kalau tidak ada kurma fa'ala ma'in maka air. Ya. Air. Yang manis lebih utama. Jadi sampean mun kurma tak ada ngala aing si manis mun tak ada boleh kita kak si ya lain nom. Cuman lebih utama air manis. Langkah kedua air itu para jemaah. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan langsung nasi, dung 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 dung, Allahu Akbar, langsung cakar. Kalau Rasulullah para jemaah cukup 2-3 kurma. Kalau kita kan tidak bisa. Kalau 3 kurma nanti tidak bisa untuk melaksanakan sholat tarawih. Seperti ini aja. Caranya niru sedikit aja. Diawali dengan kurma saja. Walaupun setelah kurma kita makan nasi. Rasulullah tidak. Cukup 3 kurma Rasulullah. Cukup dengan 3 kurma. Sampian mun tak bisa niru adaan baik. Ada kurma dulu kemarin kini kok nasi empon dari kaki. Pokon kuda ban sampean niru tekak kuning sego ni kaki. Kalau tidak ada kurma, ini sudah ada kurma. Eman para jemaah, semoga kita nanti dengan mengikuti sunnah Rasulullah, maka nanti kita dikumpulkan dan mendapat syafaat dari beliau, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak ada kurma, air, walaupun air zam-zam, ya air zam-zam tidak apa-apa. Cuman menurut Imam Rawyani al-halbu afdalu minal ma'i. Cuman itu dhaif. Ulama yang mengatakan air yang manis lebih utama dari air yang putih, itu perkataan ulama itu tidak kuat. Yang lebih kuat tetap lebih bagus air putih daripada air manis. Ada lagi, saya manis beda kasar. Jika terserah sampian ora se kam abai. Mun cek arjeng lagi lengana sinapa? Si manis nora ulama sadebu si manis kok. Mun cek cak mun apa? Mungkin tak cek arjeng cek paien bisa ditahan, dimulai dengan air yang jernih, yang putih karena lebih kuat pendapatnya ulama. Jadi kini kak lebih pemilihan bi takmir gi terserah sampian kini kak. Nah kon bahtar ka di kuring gak ada, jak boleh di kuring gak ada lagi. Oke. Wa ayyaku wasuisan wa ayyaku la akibal fitri, dan disunnahkan baca setelah berbuka, bukan sebelum. Bacaannya Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Ya, itu yang disunahkan setelah buka. Yang umum Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin dimakan. Ya, yang umum kita dibaca sebelum berbuka. Doa itu dibaca setelah berbuka. Kenyang pun napa kabdi kat doa alhamdulillah kuat ora. Makanya ada sunnah apa ditambah zahabal dhama'u wa qallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah taala minal aminin.
Zahabat dhama, haus sudah hilang. Mungkin mun doa sebelum nginum, sebelum buka, kita hilang hausnya ya. Maka berarti doa itu setelah berbuka. Zahabat dhama wa tallatil aruq, urat sudah kuat, wasabatal ajru insyaallah taala, insyaallah akan mendapat pahala berpuasa. Itu sunnah ditambah. Jadi setelah berpuasa, setelah buka puasa, dianjurkan, disunnahkan berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa batallatil uruqu dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah taala. Ya, ditambah sunnah ditambah para jemaah. Jadi yang pertama, sunnah bukannya pakai kurma. Jalan kedua, kalau kurma tidak ada air putih lebih kuat ulama. Ada ulama yang mengatakan dari air putih lebih baik air yang manis, cuman pendapatnya itu lemah. Wa sunnah waslun an nahwi jamadat janabatin qabla fajrin, dan disunnahkan bagi orang yang mau melaksanakan mandi wajib itu sunnah mandinya sebelum subuh. Sunnah ya. Cak kong mokong nek bini dia kadang mun lemari apa long tedung sambian tuli mandi cekik dan tos makanya para jemaah seperti ini para jemaah ya, logikanya orang yang junub minum makruh, nah, tidur makruh, makan makruh. Ya, ambil lagi bang, makruh sebelum wudu. Ya, sebelum wudu. Semua itu dimakruhkan aktivitas bagi orang yang junub, kecuali dia wudu. Makanya sampean kalau mau minum, habis kita junub, minum wudu dulu. Wudu. Maka minumnya tidak makruh, tidurnya tidak makruh, makannya tidak makruh, dan ambil lagi tidak makruh. Maka ada ulama yang mengatakan ya, kalau sudah dicuci tambah giat katanya ya, tambah makan sebagian selatur ketur sebatowa ski beri ngala ting malam terong ngala boleh beco gedung jeding. Sudah dicuci kata ulama tambah kuat lagi, tambah giat sahwatnya, menambah sahwat ya. Jadi makruh. Kalau sudah junub, jangan tidur, jangan makan, jangan minum. Para jemaah apa sih? Ketika ada hukum makruh, maka berarti itu berakibat. Ya. Ulama ketika menerangkan hukum makruh, itu berarti ada akibat penyakit kepada orang yang junub, tidur, makan, minum sebelum dia ambil wudhu. Pasti itu akan mengidap penyakit. Ketika makruh apa? Sebab sama hujung cek nyaman lah. Mundeng bini bisa biasa nak akela. Berde muncik sengkana, sampian ni ada ulama yang mengatakan cukup dengan dicuci. Akela boy. Cek celup tedung apa boleh nginum akela boy. Ada ulama cukup mengatakan seperti itu. Bahaya orang makan di waktu junub, bahaya. Badannya mengakibatkan penyakit. Mulai laki limah kentang ijek ada pengalaman kafir ya. Lah muni bini kadang-kadang ji kuat ji gitu. Laki ada lesok, ada kentang. Datang sobu. Madana para jemaah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah para jemaah mandi itu junub
junub dia mandi, junub dia mandi, junub dia mandi, sampai suatu saat para jemaah dia pingsan gara-gara mandi junub. Karena tidak ada air kecuali air yang sudah padat, air es. Tetap dia mandi, dipaksa. Setelah dia mandi pingsan. Kenapa para jemaah masih mendahulukan mandi walaupun dia pingsan? Karena dia tidak mau bermalam tidur dengan keadaan junub kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang junub ni kecuba, maka cek sampai-sampian ni ketedung nginep semalam keadaan junub. Makanya ada ulama mengatakan malaikat tidak masuk ke dalam rumah apabila di rumah itu ada orang yang junub. Jangan pernah kita tidur bermalam dengan keadaan junub. Minimal kata yang tadi ambil wudu. Kalau bisa langsung apa? Langsung mandi. Setelah junub mandi. Mau ambil lagi ya ambil lagi, tidur lagi aja ya. Banyak cerita ulama zaman dulu ya, zaman dulu itu banyak ulama yang pingsan gara-gara dia mandi junub di waktu malam karena dia takut tidur bermalam dengan keadaan junub. Banyak cerita-cerita ulama. Makanya orang yang junub di bulan Ramadan di malam bulan Ramadan itu disunnahkan mandinya sebelum ya Allah, sebelum masuk subuh. Wa kafu nafsin an ta'aman fihi syubhatun wa syahwatin mubahatin min masmu'in wa mabsurin. Dan juga disunnahkan di siang bulan Ramadan menahan diri dari sesuatu penglihatan, pendengaran yang enak dipandang dan enak didengar, dan itu boleh, bukan tidak boleh, itu boleh.